terkasih, ibu bapak, adik-adik, anak-anak, kisah seputar masa Advent bukan hanya mengingatkan kita tentang apa artinya masa Advent sebagai masa persiapan dan pertobatan, tetapi juga mengajak kita untuk belajar dari sosok-sosok penting yang ikut mengambil bagian dalam mempersiapkan kedatangan Al-Masih, Yesus Kristus. Minggu Advent kedua dan nanti juga ketiga mengajikan kepada kita sosok Yohanes Pembaptis. Sementara Minggu Advent keempat menyajikan Bunda Maria, sosok yang lain juga di balik persiapan kedatangan Yesus Kristus Al-Masih itu. Bicara tentang Yohanes Pembaptis, sebagian besar dari kita tahu peristiwa hidupnya, kisah hidupnya, bagaimana ia dilahirkan lewat sebuah peristiwa penting, dan bagaimana karyanya, bagaimana kesaksiannya, bagaimana seruan pewartaannya menggema kepada banyak orang, sehingga orang datang kepadanya untuk minta dibaptis, untuk minta pertobatan. Dan memang sesuai dengan maksud kedatangan Yohanes mempersiapkan jalan bagi Mesias, maka pewartaannya juga mengajak orang lain, mengajak banyak orang untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi dalam semangat pertobatan. Seruan pertobatan Yohanes adalah seruan untuk membangun kembali relasi dengan sesama dan dengan Tuhan. Akan tetapi seruan Yohanes bukan hanya sekedar pengakuan dosa, atau seperti biasanya masa Advent, masa Prapaskah, umat Katolik datang mengaku dosa untuk mempersiapkan Natal dan Paskah. Tetapi Yohanes sekali lagi menegaskan bahwa pengakuan dosa harus juga dibarengi dengan tindakan untuk pembaruan hati, pembaruan budi. Istilah yang ditekankan oleh Yohanes adalah hasilkanlah buah dari pertobatan. Maka pertobatan yang sejati bukan hanya sekali lagi datang pada imam mengaku dosa, saya sudah berdosa, dosa-dosa saya ini, tetapi sekali lagi pengakuan dosa yang sejati juga dibarengi dengan tindakan kasih. Berdamai dengan sesama, memberi maaf kepada mereka yang mungkin telah menyakiti, membangun sikap batin, sikap iman yang sejati dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan dalam masyarakat, dalam gereja, dalam rukun dan sekitarnya, dimanapun kita berada, membangun suasana damai, suasana cinta, saling keterbukaan hati dan saling menerima dengan kerendahan hati seperti yang ditekankan, yang dihidupi oleh Yohanes, di mana di akhir dari hidupnya dengan penuh kerendahan hati Yohanes mengajak para muridnya untuk lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan dengan penuh iman Yohanes mengatakan, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Saudari dan saudaraku, mari dengan penuh iman sambil juga belajar dari Maria dalam doa novena Bunda Hati Kudus hari ke-6 ini untuk membangun keterbukaan hati kepada Allah yang dilandasi atas semangat pertobatan dan juga semangat kerendahan hati untuk membangun hidup yang sejati agar hidup kita pun senantiasa dirahmati oleh Allah. Semoga iman Maria, penyerahan dirinya dan keterbukaan hatinya kepada Allah lewat pernyataan kepasrahannya itu mendorong kita untuk membangun semangat hidup yang benar di hadapan Allah.